Dulu mama pas balik haji itu nanya ke kita mau dibawain oleh-oleh apa dari Arab Saudi. Ya kita bingung dong. Tahu-tahu pas balik Cikarang dibawainnya ayam goreng. Nah waktu itu tuh gue nggak ngeh. Tapi bilangnya wah ini ayam goreng yang paling terkenal di Arab Saudi. Rasanya emang enak tapi gue nggak tahu apa spesialnya. Ternyata setelah digali bisnisnya, ini gila banget bisnisnya. Gue nggak nyangka brand yang namanya Al Baik yang jualannya ayam goreng bisa ngalahin KFC sampai 30 lipat dari jumlah ayam terjual per outlet. Buat kalian yang pernah umroh atau haji, bener nggak sih waktu itu sampai antriannya katanya bisa berjam-jam, orang sampai rela panas-panas sampai polisi turun tangan buat ngamanin. Ya katanya di puncak musim haji, mereka tuh bisa jual ratusan sampai ribuan ayam per menit. Gue ulangin ya, per menit. Yang kalau dari kata beberapa analis, nilai bisnisnya tuh sampai miliaran dolar, itu puluhan triliun sampai ratusan triliun. Tapi pertanyaannya kok bisa jualan ayam goreng doang? Di Arab Saudi yang outletnya nggak lebih dari 300 ya? Bisa kalau kata orang, sampai extreme loyalty. Nanti instingnya apa mereka karena cuma jual agama? Nah cerita uniknya sebenarnya pas mereka dipaksa sama Raja Arab. Tapi itu untuk chapter 3 ya. Karena ini cerita bukan sekedar ayam berkah atau viral doang. Ini cerita tentang gimana dua orang insinyur yang nggak ngerti masak sama sekali ngebangun empire dengan strategi yang nggak pernah diajarin di sekolah bisnis manapun. Pasti kalian nggak pernah denger kan bisnis F&B yang nyelesain masalah logistik terbesar di muka bumi. Tapi pertama kita harus bahas sejarahnya dulu ya. Yang sebenarnya mulainya dari 1974. Nah dulu di kota Jeddah, ada pengusaha visioner yang namanya Shakur Abu Ghazala. Mimpinya gede, tapi mulai dari toko ayam goreng kecil di pinggir jalan Bandara Lama. Shakur ini imigran Palestina, kabur dari Nakba 1948 pas umur 20 tahun. Gak ada background F&B karena 15 tahun kerjanya di Aramco. Sepak terjangnya, pernah bisnis, terus bangkrut, tabungannya ludes gara-gara banknya tuh kolaps di 1965. Nah akhirnya di umur 46, all in lagi, belajar dari Amerika, dia ngeliat KFC itu lagi booming banget. Dan modal nekat, dia bikin konsep roasted chicken. Ini beda ya sama ayam goreng biasa ya. Roasted itu tuh penggorengan yang pakai teknologi pressure cooker. Jadi mesinnya harus diimpor dari Prancis ke Arab Saudi. Dulu namanya bukan Al Baik, tapi Broast Restaurant. Nah ini masalahnya bisnis first mover ya. 2 tahun pertama tuh susah banget. Orang Saudi belum kebiasa makan ayam goreng tepung. Nah tragisnya pas pelan-pelan udah mulai diterima, bisnis udah mulai jalan, Shakur meninggal. Di tahun 1976, kanker di usia muda yang sangat amat produktif. Dia ninggalin utang usaha yang numpuk sampai hampir 2 juta dolar US. License dagangnya udah terancam dicabut. Dan anaknya ada 2 cowok itu lagi kuliah jauh di Paris. Ihsan sama Rami Abu Ghazala. Umurnya masih 22 sama 20 tahun. Nah ini kerennya nih. Karena mereka tuh baru lulus teknik sipil dari King Fahd University. Jadi di sini ada 2 pilihan. Ya udah tutup aja, jual warungnya, bayar utang, terus balik lagi ke Paris. Atau nekat nerusin bisnis yang mereka nggak ngerti sama sekali. Terus mereka pilih opsi yang kedua. Nah ternyata ini jadi modal pelajaran paling penting di bisnis F&B. Karena dua-duanya bukan koki. Mereka bukan chef, mereka lulusan teknik sipil. Ngertinya struktur jembatan, aliran pipa minyak, perhitungan beton, bumbu dapur mana ngerti. Tapi gara-gara ini yang jadi modal Al Baik paling kuat. Pas mereka bikin makanan, mereka nggak pakai mindset seni memasak. Mereka tuh pakai struktur kayak lagi ngebangun kilang minyak. Jadi selama 3 tahun mereka nggak ekspansi sama sekali. Ihsan bahkan sekolah lagi ke Paris buat belajar food technology. Nah akhirnya habis mereka eksperimen ribuan kombinasi rempah, tujuannya satu. Bukan cuma sekedar bikin rasa enak, tapi rasa yang bisa direplikasi sama mesin. Konon katanya Al Baik itu 18 rempah, sedangkan KFC dan bumbu rahasianya itu 11. Dan secara teknik juga beda total. Mereka suntik bumbunya ke daging ayam lewat vakum tumbling. Semua dengan mindset mesin, teknologi, dan sistem. Nah, disinilah pondasi empire mereka dibangun. Bukan di dapur restoran, tapi lab 2 orang engineer yang nekat. Nah dari sana sebenarnya mereka udah mulai naik lagi tuh. Sekarang lu bayangin kalau lu jadi konsultan bisnis F&B, terus lu lihat ini bisnis viral banget nih, antriannya panjang tiap hari, marginnya bagus. Saran bisnis yang bakal dikasih mayoritas orang itu buka cabang sebanyak-banyaknya, franchise ke semua negara, ekspansi agresif mumpung viral. Tapi di sini mereka nolak. Bahkan lebih dari 30 tahun Al Baik itu cuma di 3 kota, Jeddah, Mekah, sama Madinah. Mereka nolak buka di Riyadh, ibu kota Saudi. Bahkan mereka nolak tawaran franchise dari investor Dubai, Qatar, Kuwait. Ini di tahun 2000 ya, ada tawaran puluhan juta dolar cash tapi ditolak. Kenapa mereka bunuh diri bisnis kayak gini? Karena mereka lebih takut kehilangan kualitas daripada kehilangan profit. Mereka sadar kalau buka cabang terlalu jauh dari pabrik pusat di Jeddah, supply chain mereka nggak bakal kuat, kualitas ayamnya bakal turun. Nah tapi efek sampingnya muncullah strategi yang nggak disengaja, yaitu namanya scarcity. Karena cuma ada di 3 kota, ayam ini tuh jadi oleh-oleh wajib buat orang Riyadh kalau ke Jeddah. Tapi Al Baik itu nggak cuma main soal scarcity. Yang lebih penting dan kenapa mereka sebagai engineer itu modal paling kuat di bisnis namanya vertical integration. Pas dulu kita bahas Mishui
Kecuali bukan perusahaan es krim, mereka perusahaan supply chain. Ya sama, Albaik itu bukan perusahaan ayam, tapi mereka perusahaan food processing. Mereka punya dari peternakan rekanan, pabrik pemrosesan ayam, armada logistik sendiri, pabrik bumbu sendiri. Semua tuh dikontrol in-house. Ini yang bikin mereka bisa jual murah, 10 rial. Sedangkan kompetitor kayak KFC, McDonald yang pakai sistem franchise, itu nggak bisa ngikutin harganya Albaik. Apalagi di Saudi. Dan kebayangkan kalau foundernya itu bukan chef, tapi engineer, sistem ngejalanin ini tuh brutal banget presisinya. Sebelum kita bahas kejadian Raja Arab, ini yang paling penting gue mau highlight. Karena banyak bisnis F&B di Indonesia pengen kayak Albaik, pengen viral, pengen scale up, tapi pas beneran kejadian mereka collab. Kenapa? Karena sistemnya nggak siap. Jangankan 300 toko, dari satu toko ke 10 toko aja, stok ayam, bumbu, minyak, semuanya itu harus presisi. Salah hitung HPP 500 perak aja dikali ribuan porsi, itu tuh rugi jutaan tanpa sadar. Makanya di level bisnisnya mau scale up ya mereka, nggak bisa lagi pakai sistem-sistem manual, apalagi stok pakai buku tulis. Makanya di video ini gue lagi collab sama Mekari, kayak Mekari Journal yang bisa track inventory secara real time, hitung HPP otomatis, kasih lu data akurat buat ngambil keputusan. Belum lagi ekosistem bisnis mereka tuh udah lengkap. Masalah HR, payroll, accounting, CRM, sampai perpajakan di satu ekosistem. Kalau untuk karyawan, Mekari Talenta, dari absensi, slip gaji, cuti, semua tuh digital sama otomatis nyambung ke payroll. Gak perlu urus manual satu-satu. Urusan customer, Mekari kontak lewat satu dashboard, WhatsApp, Instagram, email. Karena coba lu pikir baik-baik deh. Apa bisnis F&B terbesar di dunia yang sistemnya nggak canggih? Nggak ada. Tapi kalau kalian bingung mau mulai dari mana, kalian bisa konsultasi gratis sama Mekari. Bisnis gue ribet di inventory, ya udah mulai dari sana. Perpajakan karyawan gue ribet, bisa mulai dari sana. Kalian cek aja, linknya gue taruh di description. Oh, kita lanjut. Karena itu yang gue maksud keunggulan bisnis F&B dengan owner engineer. Karena ini jadi kunci dari titik balik mereka. Pas diminta untuk ngehandle tantangan terbesar dalam sejarah Albaik dari Raja Arab. Nah, balik ke tahun 1998 ya. Pemerintah Arab Saudi itu punya masalah yang gede banget. Musim haji. Karena bayangin ya, 2-3 juta manusia berkumpul di satu titik kecil yang namanya Mina. Di tengah gurun, panasnya 40 derajat di waktu yang bersamaan. Dan problemnya simple, mereka semua butuh makan. Tiap tahun selalu ada masalah, makanan telat karena macet, makanan basi karena panas, jemaah keracunan massal, chaos lah. Di sini pemerintah tuh butuh solusi drastis. Mereka butuh partner yang bisa masak ratusan ribu porsi dalam hitungan jam. Tapi harus higienis, murah, sama cepet. Dan mereka cuma kepikiran Albaik. Ditelepon lah sama pejabat kerajaan. Kalian bisa nggak beresin masalah ini? Kalian cuma punya waktu 6 bulan. Dan kalau dari cerita-cerita, ini pressure-nya gila banget. Nggak sekedar project tender biasa, ini ngurusin tamunya Allah. Kalau gagal gimana? Kalau ada yang keracunan gimana? Kalau stok habis gimana? Bukan cuma bisnisnya yang hancur, tapi nama baik Arab Saudi di mata dunia yang dipertaruhin. Nah, di tahun itu, makanya dua engineer ini ngebangun sesuatu yang belum pernah ada, namanya Kitchen Factory. Fasilitas produksi makanan untuk event musiman terbesar di dunia, dan tepatnya di Mina. Mereka berhasil ngebangun sistem yang teknisnya gini. Flow serving bisa handle 800 sampai 1000 transaksi per menit. Logistik, ratusan truk pendingin diatur pergerakannya per detik, nggak ada satupun truk yang boleh macet. Otomasi, suhu minyak, durasi masak, semua dikontrol sama komputer. Mereka nggak pakai tukang masak yang ngira-ngira. Inventory control yang zero error. Sistem digital yang track jutaan porsi ayam dari gudang beku ke tangan jemaah, dan hasilnya di situ sukses total. Cuma di satu outlet yang buka 5 hari dalam setahun bisa nge-serve jutaan potong ayam. Nah, sukses ini yang jadi gerakan jenius, free global marketing. Karena jemaah dari 180 negara ya. Pas pulang mereka cerita ke keluarganya, gila di Arab ada ayam yang enak banget, murah, antrinya gila. Jadi tanpa keluar budget marketing 1 rupiah pun, namanya tuh kesebar ke seluruh dunia. Bener-bener setelah titik itu, Albaik bukan lagi sekedar restoran lokal, tapi udah jadi ikon nasional. Nah, jadi kalau semua ini digabungin, apa sih yang jadi konklusi pelajaran bisnis Albaik? Gue udah ngomong berkali-kali ya, sebenarnya kalau bisnis F&B mau sukses dan gede banget, fokusnya tuh bukan di rasa doang, tapi di konsistensi rasa, konsistensi service, konsistensi bahan. Dan semua itu cuma bisa dicapai kalau kita punya sistem yang solid banget. Tapi dibalik dari produk yang konsisten, yang tadi gue bahas vertical integration dan sistem yang lancar, bikin mereka bisa ngejaga harga. Ada namanya the Albaik effect. Setiap mereka buka cabang di satu daerah, mau nggak mau semua restoran di sekitar mereka either harus turunin harga atau ya marketnya pindah ke Albaik. Kenapa? Soalnya mereka jaga terus harganya di 10 rial. Walaupun harga naik, pas KFC, McD naikin harga, mereka tetap tahan di sana. Nah, kenapa nggak bangkrut? Karena mereka main di konsep volume game. Kayak yang tadi gue bilang, satu cabangnya Albaik itu setara 20-30 cabang KFC dari makanan yang dikeluarin. Jadi memang kita nggak bisa bandingin, oh cuma 300 cabang dibanding KFC, McD yang udah puluhan ribu. Tapi kalau geraknya seefisien mereka, justru kelemahan itu malah jadi senjata paling kuat mereka. Walaupun nanti banyak yang bilang, oh Albaik sukses karena sedekah. Ya, sebenarnya gue nggak ngebantah. Tapi sebagai orang bisnis, bentuk sedekah terbaik mereka itu excellent. Plus ya, setahu gue, setiap meal yang terjual, Albaik itu ngedonasiin 1 rial. Dan baru belakangan ini di tahun 2020, pas udah solid banget nih, mereka mulai ekspansi internasional. Bahrain, Dubai, Qatar, pas World Cup 2022. Tapi pusatnya tetap di Saudi. Penasaran sih gue, kenapa mereka nggak buka di Indonesia? Kalian penasaran nggak sama Albaik? Yang pernah cobain, komen dong di bawah. Terus mungkin nggak ya mereka buka di Indonesia? Menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye-bye.